Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Mustami'in al-kiram, pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama memberikan resep kepada kita ya, bagaimana menghadapi orang-orang yang hasud. Mereka mengatakan, para ulama mengatakan, isbir ala hasadil hasudi fa inna sabraka qatiluh kan nari ta'kulul hatab idza lam tajid ma ta'kuluh. Kata ulama ya, sabarlah atas ya, kedengkian ya, atau hasudnya orang yang hasud, kedengkian orang yang hasud. Fa inna sabraka qatiluh, karena sesungguhnya kesabaranmu akan membunuh dia. Kan nari ta'kulul hatab, sebagaimana api akan memakan kayu bakar. Apa idza lam tajid ma ta'kuluh, apabila dia sudah tidak mendapatkan apa yang dia makan. Jadi api itu kalau selama ada kayu bakar ya, dia akan memakan kayu bakarnya. Tapi kalau kayu bakarnya sudah nggak ada, maka dia akan memakan dirinya sendiri dan api itu akan habis. Begitulah menghadapi orang yang hasud. Para ulama mengatakan ya, sabar, biarkan ya, jangan ditanggapi, jangan direspon ya. Maka hasudnya, kedengkian orang tersebut ya, akan menjadikan kebinasaan untuk dirinya sendiri. Banyak daripada kisah-kisah ya, orang-orang yang hasud ya, bagaimana itu orang yang hasud. Dikisahkan di zaman dahulu kala ada seorang khalifah, seorang pemimpin, dan seorang wazir, atau kalau sekarang perdana menteri daripada khalifah raja tersebut, yang mana wazir ini memiliki penyakit hasud. Si khalifah ini setiap harinya didatangi oleh seorang ulama. Ulama tadi datang setiap hari menemui khalifah dan menasehatinya, dan dia punya tempat yang istimewa ya, sehingga dia bisa masuk menemui raja tanpa izin daripada siapapun. Lama-kelamaan si wazir ya, hasud, iri ya, dengki kepada seorang ulama tadi. Akhirnya dia merencanakan sesuatu untuk menghancurkan ulama tadi ya, dia mengatakan kepada raja, kepada khalifah, wahai raja ya, sesungguhnya ulama ini ya, si alim ini orang yang kurang ajar. Dia itu mengatakan kepada orang-orang di luar bahwa kamu itu mulutnya bau. Kalau kamu ingin tahu buktinya ya, maka lihatlah nanti ketika dia mendekat dengan kamu ya, maka dia akan menutup mulutnya, akan menutup hidungnya. Raja tidak langsung percaya, tapi dia mengatakan ya, nanti saya akan lihat, saya akan buktikan. Akhirnya dia merencanakan sebelum si ulama tadi, seperti biasanya dia menemui raja, menasehati raja, dia diundang makan oleh menteri tadi. Diundang makan, diajak makan, disiapkan di dalam hidangan tadi makanan-makanan yang menyebabkan bau mulut. Makanan-makanan yang menyebabkan bau mulut. Akhirnya diajak makan sama menteri tadi sampai selesai ya, selesai menteri tadi mengatakan, wahai ulama ya, wahai alim ya, kalau nanti kamu ketemu raja ya, hati-hati, kamu habis makan makanan yang menyebabkan bau mulut ya, jangan sampai nanti raja itu terganggu dengan bau mulutmu. Wah, akhirnya dia menuruti perkataan daripada si menteri tadi ya. Akhirnya dia berangkat ya, melanjutkan ya, seperti biasanya dia menemui raja ya, menasehati raja tersebut. Datang akhirnya
raja ini sudah kepingin buktikan ya benar ndak omongannya menteri tadi ini. Akhirnya si alim tadi, ulama tadi disuruh mendekat kepada raja. Disuruh mendekat ya. Rajanya berbicara, ternyata benar ya. Si alim ini menutup mulutnya. Menutupi mulutnya. Raja dalam hati dia mengatakan, oh benar ini omongan daripada menteri tadi ini. Ya, kurang ajar ini orang ya. Akhirnya raja secara diam-diam dia menulis surat. Dia menulis surat. Dalam surat tadi ya, ditulis, raja menulis ya, kalau datang kepada kamu orang yang membawa surat ini ya, maka sembelihlah dia. Akhirnya surat itu ditutup, dimasukkan di dalam amplop dan diberikan kepada ulama tadi. Raja mengatakan ya untuk menyerahkan surat ini kepada si fulan, yaitu al-guju daripada raja ya, orang yang tukang bunuh, al-gujunya raja ini, al-guju kerajaan. Ketika keluar daripada istana ya, si alim ini nggak tahu kalau isi suratnya itu seperti begitu. Keluar dari tempatnya raja, ketemu wazir tadi, ketemu menteri tadi. Menteri tadi melihat, oh kok dapat surat ini ya, si orang ini ya, kok dia tidak dapat hukuman malah dapat surat ya. Biasanya kalau dapat surat isinya hadiah. Maka akhirnya si wazir tadi ya, menteri tadi mengatakan ya, izinkan aku ya untuk menyerahkan surat ini ya. Sudah, kamu nggak usah repot-repot, biar saya yang menyerahkan daripada surat ini. Akhirnya dengan senang hati si ulama tadi menyerahkan suratnya. Diserahkan suratnya, disampaikan kepada orang tadi, kepada fulan ya. Yang mana fulan ini adalah tukang jagalnya, al-guju daripada kerajaan. Akhirnya diserahkan itu surat dan dibuka ya, ternyata dibaca oleh orang tadi ya, apabila ya dalam suratnya tadi, apabila datang kepada kamu seorang yang membawa surat ini ya, maka sembelihlah dia. Oh, itu langsung ketika dibacakan surat itu maka menteri tadi malah kebingungan ya, menteri tadi malah kebingungan ya, malah bingung dia, malah panik ya. Dia mengatakan, bukan ya, ini bukan saya sebetulnya yang bawa surat ini ya. Surat ini sebetulnya milik daripada si alim tadi, si ulama tadi. Maka si fulan tadi mengatakan tidak bisa ya. Ini perintah raja sudah jelas ya, maka tidak ada lagi toleransi di dalam hal ini. Akhirnya orang tadi ditarik oleh al-guju tadi ya, dan disembelih, dibunuh oleh al-guju tadi. Ketika besok harinya ternyata si ulama tadi ini datang lagi kepada raja seperti kebiasaannya. Datang lagi, masuk kepada raja ya. Raja malah bingung ya, kok masih ada ini orang ya, kok masih ada ini orang. Akhirnya raja tanya ya kepada si alim tadi. Dia mengatakan ya, kamu kenapa ya, kemarin ya, ketika kamu mendekat kepadaku, kamu menutup mulutmu, sedangkan menteriku dia mengatakan ya bahwa kamu tuh menyebarkan berita di masyarakat bahwa raja mulutnya bau, raja mulutnya tidak enak. Akhirnya dijelaskan sama si ulama tadi bahwa dia menutup mulutnya karena habis makan daripada bekas-bekas makanan yang menyebabkan bau mulut tidak enak ya, sehingga saya menutup mulut wahai raja karena takut mengganggu daripada
bau tadi. Disitulah wahai mustami'in al-kiram, kita bisa mengambil pelajaran ya, bahwa orang yang hasud itu akan termakan sendiri dengan hasudnya. Hasudnya akan membinasakan dirinya sendiri ya. Semoga kita semua dijauhkan daripada sifat hasud. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.